Pak, taruh minyaknya di mana? Oh, sini ya? Sebelah kanan. Iya, dia. Sebelah kanan. Pegang satu saja lah miring. Coba kayak begini biar pro. Dari badan bro. Taruh itu ingat. Ini baru motor es mana ya? Ada 20 liter lagi. Awas, mangga. Iya. Menarik ya nomor ya. Rokok bro. Tidur itu. Tak mengatur, gini aja dia. Kumpul. Dua orang, satu orang di sana boleh. Satu orang supaya sampai di. Kira apa ya? Bapak Budi tinggal kali. Oh, itu. Tangkap juga sekarang jangan tahan. Silang. Sobe. Alun-alun tuh, Mas. Alun-alun. Kecil. Satu. Kan di mana? Kemudian ditaruh di situ sambil mengatur. Ya berarti Bapak bawa itu dari sini. Pak Budi bawa satu pipa cabang Y connection 2,5 ke 1,5. Setelah itu Anda mengatur nomor 3. Nah, nomor 2 sudah berada di operator. Nomor 3. Jadi Pak Budi ini sebagai operator sudah mengatur di depan. Karena ini pembelajaran supaya betul-betul paham dan rangkaiannya dimulai dari nomor 3 ya, Pak Budi ya. Jadi Pak Budi membawa pipa cabang nanti, kemudian mengingatkan nomor 3 membawa selang 2,5 in dan memberikan kopling cewek ke nomor 2 ya. Jangan lupa operator setelah diberikan ya, paham ya Pak, dipakai itu. Nah setelah itu nomor 4 bersama teman-teman lainnya yang membawa nozzle ya, langsung menggelar terus ke depan sampai terjangkau 20 meter, 30 meter. Setelah itu taruh Pak Budi bersamaan dengan nomor 4 meletakkan pipa cabang Y connection. Jelas ya Pak? Berarti bersamaan di titik jangkauannya nomor 4. Bapak taruh, kemudian nomor 4 menyambung pipa cabang, nomor 5 dan nomor 6 membawa 1,5 in selang penyalur. 1,5 in selang penyalur dan nozzle pipa cabang ya, nomor 5 adanya di sektor sebelah kiri. Ganjil pokoknya kiri ya. Kemudian di sektor kanan ada nomor 6. Nomor 6 di genap ya, sebelah kanan. Pipa cabang kiri ganjil, pipa cabang kanan genap. Nah, setelah itu Bapak memberikan kopling cewek kepada Pak Budi ya, di nomor 5 memberikan kopling, nomor 6 memberikan kopling juga ke Pak Budi. Jelas ya? Biar nanti disambung oleh Pak Budi. Dibantu Pak Yohanes, kalau bingung dikali aja Pak. Bisa melihat sono sini. Nggak boleh ngelihat air ya. Tidak main. John.
Oke, Pak. Ada bayam berduri lagi tuh. Keduanya langsung ke belakang. Yang lain perhatikan ya. Nomor 1 lihat ke belakang. Naik menyampi. Siap kuda-kuda. Yang penting jangan sampai ada yang menekuk. Jangan mendekat dulu sebelum langsung. Orang jadi. Balik kanan dulu, teriak buka air. Siap. Balik lagi kanan, kuda-kuda. Oke, air dibuka. Ceritakan. Sambil memainkan gaitan ke depan langsung. Berintangan lagi, maju lagi. Maju lagi itu. Perintahkan maju, Barku. Maju lagi. Perintahkan sektor kiri agar maju. Nomor 5. Jangan bisa terlihat. Maju lagi. Maju. Maju lagi. Perintahkan kecilkan pancaran. Pancarannya kecil dulu. Baru cek ini. Mana? Masih ada dong. Maju. Pancarannya sini, padamkan. Nih. Ada. Bawa aja pancarannya. Putar lagi. Nomor 1. Nomor 1 cek mana? Putar mana? Saat Anda di lokasi kebakaran di pemukiman, Anda boleh seperti ini. Ya, Anda lakukan garis serangan. Up. Nah, ini off. Ini off. Anda cukup flow-nya dimainkan. Pada saat Anda melakukan penguraian, ini jet, ini pancaran jet ya, jet. Anda cukup kalau ditumpukan, Anda cukup seperti ini boleh, ya. Atau dari atas. Nah, ini jet itu mengurai, padat, solid, ya. Api yang jauh, tekanan kita berat. Anda menggunakan 2,5 in, boleh seperti ini, ya. Ditekuk supaya apa? Ada low frictionnya. Boleh itu teknik ya, banyak teknik. Kemudian Bapak akan melokalisir pancaran radiasi panas, ya, radiasi panas. Nah, ini ada pola O, jauh nih Pak ya, jauh ini asap pekat panas ya, jauh nih. Bapak
tidak sanggup karena uap panas dan asap mendekat terus kebul banyak. Jadi cukup Anda membuat spiral O. Nah, dia akan menghasilkan uap dan akan mendorong uap gas yang ada di sungai sampai besar, kecil. Arahkan kemana? Kalau misalkan di dalam jendela, arahkan terus sampai lurus. Jadi ini yang disebut dengan hidrolis. Ya, tekanan hidrolis. Jadi memanfaatkan air dengan mendorong. Nah ini solid ya Pak. Ini solid pancaran gas. Oke, stop. Sekarang kita akan melakukan pancaran serangan. Seperti apa pancaran serangan? Pancaran serangan itu Anda cukup membuka 15 sampai dengan 45 derajat. Tidak boleh lebih. Kalau untuk menentukan ke garis serang, ya, ke garis serang. Setelah pintu dibuka, mengendalikan. Lihat dulu ini flownya kita. Bukaannya. Nah, tekanan besar lumayan. Anda cukup jongkok, merunduk, off-roll, saya ulangi. Pada saat api ini tumbuh, cukup gini. Selesai. Maju lagi Pak. Ya, petarung yang bisa mengendalikan emosinya itu seorang petarung sejati. Ya, karena kita memang berhadapan dengan api besar. Kalau emosional kita tidak terkendali, maka yang ada akan kacau di daerah garis serang tadi. Baik ya rekan-rekan sekalian, pemadaman di permukaan. Nah, di sini ya Pak, open fire ini kebakaran yang memang ada di permukaan. Jadi seperti kemarin kita sudah belajar tentang perilaku api. Jadi api itu menyala ya di permukaan dan api itu membara setelah mungkin oksigen sudah di bawah 16%, dia akan membara dan mungkin akan padam. Nah dalam hal ini kita akan mengendalikan flaming combustion atau penyalaan. Kita akan mengendalikan penyalaan dengan menggunakan tentunya pancaran air dan memanfaatkan fog ya. Tadi sudah melihat ya, untuk pancaran fog atau tirai itu sudah terkontaminasi ke bagian air ya. Air ini berat jenisnya berapa? Air dengan bensin kira-kira beratnya sama atau tidak? Gunakan broken pattern atau panpa, Anda lupa bahwa cairan itu terus mengontaminasi daerah kita ya. Ketika daerah terbakar atau flammable range itu berada, kemudian panas itu tidak terkontaminasi, maka dari itu kita harus memutuskan rantai reaksi dengan membatasi suplai oksigennya. Dengan cara apa? Dengan cara penyelimutir, diberikan air. Setelah diberikan air, kemudian di sini Pak. Nah, di sini. Ini apinya. Bapak mengendalikan di sini. Kemudian orang-orangnya terdiri dari 2 tim. Makanya di sini kita akan bagi nih. 24 orang dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama jadi regu 1 dan regu 2. Kelompok kedua regu 3 dan regu 4. Nah, nanti dalam strategi Pak, dalam strategi ini terdiri dari 2 unit, seolah-olah ada 2 unit. Oh, ada 1 unit. Karena di sini ada 1 unit. Nah, karena ini latihan, jadi kita memanfaatkan 2 outlet ya. 2 outlet yang ada di mobil pompa kebakaran. Nah, karena ini bagian dari materi, jadi kita contohkan 2 unit. Tim 1 karena memang standar dia 6 orang ini menggunakan formasi pola pemadaman 4A seperti yang tadi sudah dipraktekkan. Jelas ya Pak? Saya tidak mengulangi lagi. Kemudian sudah nomor 1 atau tim fighternya sudah mengambil formasi pola pemadaman 4A dan standby. Kemudian yang belakangnya tim kedua sebagai tim safety. Jadi ini safety, ini fighter. Nah,
tugas safety ini membackup tim fighter kalau di sini ada api yang tidak dikendalikan oleh dia, maka tim safety ini baik dari sektor kiri maupun sektor kanan akan membackup dia, Pak. Makanya ada di belakang percis. Ya, seperti itu. Jadi tim safety ini tugasnya adalah membackup tim fighter dalam rangka usaha penanggulangan kebakaran. Sampai di sini jelas Bapak-bapak. Tim safety atau backup fokusnya adalah menghentikan rantai reaksi kimia. Menghentikan kurang lebih 45, bukannya 45 derajat ya, Pak. Di sini 45 derajat. Kalau ini dibuka full fog ya, fog atau pancaran kabut ya. Jadi pancaran kabut di 2, kemudian ini pancaran spray. Jadi nanti pancaran ini akan seperti ini, Pak, untuk fighting ya. Nah, ini nozzle kan. Jadi fighting ini nozzle man 1 tidak terlalu dekat, tidak terlalu. Oke, di sini ada karu. Kemudian di sini ada, nah, jadi di sini konsentrasi. Lihat ke kanan ya. Ke kanan lihat, harus satu orang lemah. Lihat di depan. Angkat mobil ke atas. Angkat mobil ke atas. Buka. Oke. Situasi. Siap siaga. Bagaimana situasi? Siap siaga. Apakah jiwa damkar ada di dalammu? Ada. Apakah jiwa damkar ada di hatimu? Ada. Yakin? Mana? Kelas.